Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku semua dimanapun berada? Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku ya, dimanapun berada selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading ya, pembacaan secara acak, energi tarik secara acak ya, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat aku dimanapun berada. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, di sini Kunis menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Sang Maha Pencipta alam ya, Sang Maha Pencipta alam, Sang Pemilik alam semesta. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Yang belum subscribe monggo silahkan subscribe, karena subscribe sahabat aku semua sangat berharga bagi Gondes untuk memotivasi ya, menyemangati Gondes membuat video-video terbaru. Jangan lupa like-nya, komennya ya, dan tekan tombol notifikasi gambar lonceng ya, agar sahabat semua bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes yang baru upload gitu ya. Oke. Menembus batin tentang perasaan dia padamu ya, kita lihat bagaimana segitunya ya, segitu dalamnya perasaannya ke kamu, atau benar atau tidak gitu kita kan ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini atau seseorang yang kamu pikirkan, karena ini adalah general reading ya, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa ada sama kamu separuh-separuh aja ya energinya, tapi ada yang tidak sama sekali. Ambil manfaatnya ya, ambil manfaatnya untuk kamu, semuanya kan kembali untuk kamu ya. Tanggung jawab hidupnya ada di tanganmu, dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ataupun apapun itu langkah dalam hidupmu. Menembus batin tentang perasaan dia ke kamu, kita akan lihat seperti apa. Fokus. Ada yang disebut namanya perubahan, perjalanan perasaan, kalau kita bicara tentang perasaan, tentang hidup, tentang hati ya. Sesuatu yang kemarinnya tidak lebih baik dari sekarang, jadi sekarang akan menjadi lebih baik daripada kemarin. Ini perasaan dia, diawali dari sini ya, perbaikan ya. Kemarin mungkin perasaannya bimbang, ragu-ragu, atau bimbang itu gimana ya, bingung gitu loh, bingung mau milih kamu atau milih yang lain ya kan, seperti itu. Ada kekhawatiran dan ada bingung untuk menentukan sikap atau bimbang, ada kebimbangan yang menyelimutinya. Ya kalau orang jatuh cinta memang seperti itu, lanjut apa enggak ya gitu, terus apa enggak iya gitu. Dan di sini ada proses, kemudian dibuat sebagai bentuk rencana atau mempunyai perencanaan ya. Kita lihat kemudian apa yang akan terjadi tentang perasaannya ke kamu. Ada kesedihan, ada patah hati, ada sangat sedih sekali ya, patah hati. Kita akan lihat sedih kenapa ini ya. Mungkin kamu sama dia itu ada perbedaan persepsi gitu ya, ya yang membuat terkadang terjadi sesuatu yang tidak terduga, seperti sakit, sedih gitu, maksudnya sedih, kadang-kadang patah hati itu kan tidak cuma karena diputus gitu, tidak ya. Terkadang dalam hubungan itu perbedaan yang
notabene membuat sebuah kesalahpahaman itu bisa membuat kesedihan juga, kayak patah hati lah, kayak sedih gitu, kayak sedih kok begini amat ya gitu kan, ya kan. Jadi perbedaan persepsi atau cara pandang itu sebetulnya bukanlah suatu akhir ya dalam komunikasi ya, yang komunikasi yang bekerja, tetapi memang ada dorongan naluriah agar perbedaan itu dijembatani satu sama lain, sehingga itu tercapai saling pengertian yang membuat tidak sedih. Itu yang dia rencanakan, yang dia planning, yang dia mau seperti itu. Mungkin kalian saling bertengkar untuk sesuatu hal yang nggak penting ya, karena perbedaan cara pemikiran ya. Kalau prinsip itu kan terlalu besar ya, itu bahasanya terlalu berat gitu ya. Misalkan kayak gini nih, sesuatu yang kecil sekali, kamu ngecat ya, misalkan seperti ini, aku sudah lama nggak ketemu, atau mungkin kalian lama nggak komunikasi, masih pacaran sih, masih komitmen, cuman kalian disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, akhirnya ada rasa canggung kan, ada rasa canggung untuk berkomunikasi. Kemudian kamu bilang, apa kabar gitu misalkan, dia dijawab baik-baik saja. Nah, segelintir kata baik-baik saja itu kesannya itu nggak mempertanyakan kamu juga bagaimana kabarnya. Ini yang kadang-kadang membuat sebuah perbedaan persepsi ya, ya, yang sebetulnya itu tidak perlu dibahas, tetapi karena di sini itu perbedaan persepsi itu karena apa ya, kalian berdua itu saling membuat sesuatu yang seharusnya nggak ada diadakan, jadi selalu salah paham, sehingga kemudian yang seharusnya kalian sudah lama tidak bertemu atau tidak berkomunikasi karena sibuk sendiri-sendiri menjadi hambar gitu loh. Akhirnya apa? Balik tanya, kok nggak ditanya kabarku, masih boleh nggak sih aku nge-WA, apa ada yang marah atau ganggu. Nah, di sini nih yang membuat persepsi tambah parah menjadi sebuah salah paham. Akhirnya dia jawab apa maksudnya. Nah, geger pun terjadi ya kan, seperti itu. Makanya segala sesuatu itu ya harus dijembatani dengan namanya kata saling memahami satu sama lain. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seharusnya kalian bahagia hanya dengan kata-kata tidak ditanya kabar balik gitu, ngambek gitu, akhirnya jadinya pertengkaran ya kan. Tidak seperti itu seharusnya. Makanya dia sedih dan ingin dia menjadi lebih baik daripada hubungan yang kemarin bersama kamu gitu. Jadi jangan sebentar-sebentar jadi masalah, sebentar-sebentar jadi masalah. Ini niatnya mau menjalin hubungan apa mau kompetisi toh, bingung kadang-kadang. Menembus batin tentang perasaannya ya dia ke kamu. Yang terputus akan yang jeda, yang terputus, yang cerai akan terhubung kembali, berkomunikasi kembali. Makanya semua akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa memahami kalian setelah ada jeda, setelah kalian lama nggak bertemu, atau kalaupun lagi bertengkar kemudian nonton video ini, jadikanlah ini sebagai perantara, menjadi sebuah jembatan untuk kalian untuk menjadi lebih baik. Ternyata komunikasi itu tidak harus saling otot-ototan ya. Komunikasi itu seperlunya mencapai sebuah kesepakatan atau supaya perbedaan itu bisa dijembatani sehingga tercapai saling pengertian gitu loh. Nah, mudah-mudahan kamu menonton video ini yang lagi berantem, cobalah ya. Tidak usah diperpanjang hanya cuma karena baper. Kok aku nggak ditanya, aku kan udah tanya dia kabarnya baik, bagaimana, jawabnya cuma baik-baik saja, nggak tanya balik. Itu banyak kejadian dan itu membuat, karena sebetulnya kamu ingin diperhatikan, tapi nggak usah dibalas saja, itu sudah, dia juga nggak kepikiran kalau kamu bakal begini ya, iya kan, gitu. Makanya dari yang ketemu aja sih sekalian lebih paham.
biar nggak salah paham. Kemarin mungkin dia ragu-ragu sebetulnya. Ini ada perubahan menjadi lebih baik dari kemarin, karena saat itu ya mungkin masih sampai sekarang masih ada keraguan-raguan tentang perasaannya ke kamu untuk dirinya sendiri. Jadi dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, ragu-ragu terhadap perasaannya dirinya sendiri ke kamu, bukan karena dia menyampaikan perasaan cinta ke kamu terus dia ragu, enggak. Cuma dia itu bener nggak sih aku betul-betul mencintai dia gitu, mencintai kamu gitu. Seperti itu yang dia ragukan, itu bukan karena terkadang di sini kan terjadi perbedaan persepsi ya. Ngomong sebentar jadi berantem, ngomong sebentar dari berantem yang menimbulkan kebimbangan. Tapi dia yakin terhadap perasaannya dia, makanya dia ingin kembali, bahwa dia ingin merubah, mungkin akan diperbaiki ya. Seperti dari kemarin kamu WA yang membuat dia, oh berarti kalau dia tanya kabar aku juga harus balik tanya, seperti itu. Akan ada banyak perubahan, itu contoh kecil ya, akan banyak perubahan ke depannya. Makanya yang sudah terjeda ya karena kesalahpahaman akan terhubung kembali, yang tidak komunikasi akan terhubung kembali, untuk yang sudah cerai insya Allah akan rujuk kembali ya, seperti itu. Dulu dia mungkin nggak dulu ya, masa ini juga mungkin masih dia berasa masih agak ragu-ragu karena selalu terjadi perbedaan itu. Tapi dia akan berusaha untuk menjadi sebuah urbanisasi. Jadi hubungan yang kemarin itu kurang bagus akan diperbagus. Dia akan mengerti, paling tidak setelah memahami dengan waktu yang kalian agak rentan ya, agak jauh dia bisa membaca karakter kamu dengan renungannya, seperti itu. Dengan renungannya, oh ternyata cewek aku tuh sukanya kayak gini, begini, harus begono, harus begini. Terus kalau yang menonton maskulin ya, oh berarti cewek aku harus, cowok aku harus begini, begono, begini. Kayak menonton cewek, atau letakkan energi kalian, kamu cowok atau cewek. Ya, dia akan mengambil langkah untuk lebih bijaksana. Ya. Kalau cewek mah manja wajar ya, tapi cowok juga wajar sih manja ya. Maskulin itu manja juga wajar, dia juga anak manusia, perlu disayang juga, perlu dipengertian juga ya. Tetapi terkadang feminim itu memakai perasaan ya, bekerja atau hidup dengan perasaan. Kalau seorang maskulin itu dengan logika. Jadi ya kalau ditanya kabar menjawab baik itu ya udah cukup gitu loh. Nah ya kamunya si wanita ini yang memakai perasaan gitu, kok aku nggak ditanya, jadinya bulat, jadi masalah lagi, tidak usah baper, ditanya syukur nggak, ya udah. Ya kan. Oke. Inilah perasaan dia yang sesungguhnya, ketulusan cinta terhadap kamu. Cuman kemarin ada macam klenik gitu ya, masalah kecil yang kemudian diperbesar, kemudian sepertinya ini ya, kalau kalian mempunyai masalah besar atau masalah kecil ya, segera selesaikan, ngomong aja, jangan muter-muter. Mas kok aku nggak ditanya kabar, nah gitu udah selesai. Nggak usah bilang kamu ini ya marah, nggak, kamu marah apa, kamu nggak, malah panjang lebar toh. Kalau kamu bertanya kabar terus kamu pengen balik ditanya, ya mas kok nggak tanya kabar, aku nggak kangen ya, lah itu kan lebih enak ya kan, daripada sekedar menjadi permasalahan karena beda persepsi ya. Kamu di mata dia anak yang baik, sosok yang baik, sosok yang cantik, sosok yang baik. Cantik itu relatif ya, tampan itu relatif ya. Pokoknya kamu di depan dia itu menjadi sosok, di hati dia, di perasaan itu sosok yang baik gitu. Ini maskulin atau yang kalau yang menonton kamu feminim ya berarti maskulin yang baik gitu. Kalau yang menonton maskulin ya berarti kamu feminim yang baik gitu. Letakkan energinya. Dia mempunyai ketulusan cinta, makanya dia sadar ya kalau masalah kecil-kecil itu akhirnya dia mengerti. Dia mencoba untuk menggali tentang sifat kamu, tentang karakter kamu gitu. Oh kalau kamu tuh sukanya seperti ini, kalau seperti ini nggak suka. Dia udah mulai mengerti dan dia menyatakan ya, menobatkan perasaannya memang untuk kamu. Dan kalau terpisah ya ingin bertemu kembali. Kalau memang kemarin
masih saling sayang, nggak ada masalah, terus ingin bertemu, ya itu adalah ketulusan cinta. Dia terlihatnya memang santai ya, tapi jangan salah, dia selalu berdoa untuk hubungan ini dan dia masih berharap sama kamu. Ya. Dia tidak mau hubungan ini gagal lagi. Ya. Betapa so sweetnya sampai nggak mau gagal lagi, karena kemarin mungkin karena belum paham satu sama lain dan kemudian mengerti. Ini laki dewasa ya. Kalau laki yang sudah seperti laki dewasa. Kalau kamu feminim ya feminim dewasa. Tidak seperti kanak-kanak yang selalu minta diprioritaskan tapi tidak mengerti situasi. Kadang orang seperti itu. Kadang sudah berpacaran sudah lama, tapi nggak ngerti kalau pacarnya itu lagi sibuk di sana, lagi banyak pekerjaan, atau ini pacaran sudah tidak pacaran yang 1 bulan 2 bulan yang harus merengek-rengek gitu, enggak. Udah kokohkan hati kamu bahwa hubungan ini baik-baik saja gitu. Jadi nggak harus seperti kemarin minum obat harus ditanya sudah makan belum, sudah, nggak usah. Ini pacaran orang dewasa ya. Ya, ada pencarian cinta lagi, ada perubahan nggak sih? Ada di sini kembali. Yang kemarin itu saling meninggalkan atau mungkin jeda ya, Gendes bilangnya jeda aja, atau masing-masing akan dipertemukan kembali. Kemarin sudah saling pergi. Ada sebagian yang memang menjalin hubungan sudah pergi, sudah masing-masing pergi aja lah cari cinta lain gitu. Tapi belum terputus gitu. Gitu. Dan saat ini dia ingin hubungan ini tidak gagal lagi, ada perbaikan menurut dia untuk menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Inilah perasaan dia pada kamu, seperti itu ya. Sekarang Godes akan coba lihat sebentar ya. Hubungan itu hendaknya dibina dengan kebahagiaan. Maksudnya gimana? Saling pengertian. Aku sudah mengerti tapi dia nggak ngerti, Les. Langsung dikomunikasikan lagi. Mas, aku harus mengerti bagaimana, dan kamu juga harus mengerti sama aku juga gitu. Jangan dalam keadaan emosi, tapi ya dalam keadaan santai. Orang itu kalau marah pasti ada alasannya, bukan sembarang marah ya. Pasti ada alasannya. Nah, kita makanya sebagai pasangan harus mengerti apa yang membuat dia marah dan bagaimana agar kita tidak bisa membuat dia marah gitu ya. Di sini ada yang dinamakan apa ya namanya, petir ya, petir apa tuh, halilintar yang dar gitu, apa namanya yang dar ya, halilintar ya, halilintar pokoknya kilat ya, kayak kilat gitu, petir ya, petir yang bisa membuat segala sesuatu menghancur gitu ya. Komunikasi yang nggak bagus ya seperti itu, termasuk perbedaan persepsi ya, seperti itu ya. Sesuatu yang membuat shock gitu, jadi gagal fokus ya. Lakukanlah surprise kemudian. Setelah ini kamu ya, setelah menonton video ini, mudah-mudahan video ini bisa menjembatani tentang hubungan kalian, tentang komunikasi kalian yang kurang bagus. Sorry ya, aku agak belepot ini masalahnya, udaranya dingin sekali ya. Yang kemarin kalau bicara sering-sering terjadi kesalahpahaman. Mudah-mudahan setelah menonton video ini menjadi sebuah jembatan agar ternyata tidak semuanya harus dibawa baper dan semuanya tidak harus dijadikan permasalahan ya. Kasih surprise biar kadang-kadang kalau lagi tegang itu kasih surprise biar cair, suasana bisa cair ya kan. Yang pasti jangan ngeprank ya. Kadang-kadang ada pasangan yang nggak suka di prank. Buatlah menjadi sebuah perubahan, transformation gitu. Sesuatu yang berubah menjadi salah paham menjadi sebuah kejutan kayak gitu, kejutan yang membahagiakan pastinya, seperti itu ya. Apakah kalian menjalin hubungan monoton gitu ya, begitu aja, komunikasi udah selesai, udah telepon, visian gitu,
nggak ada kejut-kejutan sedikit pun ya yang membuat greget dalam sebuah hubungan gitu. Coba lakukan setelah menonton video ini. Ngeprank sedikit boleh, surprise sedikit boleh, banyak juga boleh. Tiba-tiba kamu, nah seperti itu, ngagetin ya, tapi yang membahagiakan. Perlu surprise di hubungan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi, karena dia benar-benar mencintai kamu. Ini bisa terbolak-balik ya. Kalau ini general reading, kalau kamu mau personal reading, artinya energi kamu hanya energi kamu dan dia saja ya. Kita akan ambil 2 lagi. Jangan sampai semuanya hancur hanya karena kesalahpahaman, hanya hal yang kecil ya kan. Semua harus dikomunikasikan. Mas aku nggak suka kalau nggak ditanya kabar kebalik. Nah gampang kan, itu contoh kecil. Atau mas aku nggak mau kalau dibalasnya lama-lama. Ya itu kan namanya kamu yang nggak mengertian. Orang kan nggak setiap detik setiap menit kamu WA dia bawa HP ya. Bisa jadi dia lagi ke toilet, bisa jadi dia lagi sibuk kerja. Harus mengerti fak-faknya. Kaset tentang sebuah rekaman, tentang sebuah gambaran, tentang sebuah perjalanan ya kah kaset. Jadi jangan overthinking, semuanya bisa di reply ya, di reply bisa diperbaiki ya, dimainkan ulang ya. Jadi kalau kamu ada kesalahan-kesalahan, jangan sampai kamu permainkan ulang atau kamu mainkan ulang, karena itu hanya membuat kesalahan menjadi lebih fatal. Artinya kamu perbaiki saja, diperbaiki saja. Ibaratnya kayak membuat sebuah surprise, atau seperti yang dikatakan oleh si dia yang ingin melakukan sebuah perbaikan. Kalau kalian hubungan ingin langgeng dan ingin menjadi sebuah hubungan yang punya tujuan, seperti itu ya. Jangan mengedepankan ego kalian ya. Tentang kesehatan ya, tentang kesehatan ya, dalam hubungan sendiri ya, sepertinya cuma sekedar hubungan aja gitu loh. Tetapi kalau selalu seperti ini membuat sebuah sebuah badan atau fisik itu juga susah, sedih, enggak semangat ya kan, terus lelah ya kan, jadi kayak nggak ada gairah gitu. Jadi hubungan yang kemarin ya tidak membuat kamu bahagia karena kesalahpahaman, karena salah persepsi, atau karena salah bukan beda prinsip ya, nggak bisa sama katanya Des, nggak bisa sama, nggak bisa. Kita itu kan dari latar belakang yang berbeda dan dari jenis kelamin aja berbeda ya. Jadi jadikan hubungan ini paradis, jadikan hubungan ini seperti layaknya di surga, tapi dalam tanda kutip yang positif ya, jangan melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu. Jadi jadikan hubungan kalian ini sebuah kebahagiaan seperti yang dia mau ya. Dia bisa mengerti ini, berusaha untuk mengerti ini, bisa terbolak-balik ya untuk memahami. Setelah kalian terjeda itu bisa mengerti tentang apa yang kamu mau, mana yang tidak kamu mau, seperti itu. Lebih baiknya seperti itu ya. Jadi di sini hanya ingin mengatakan bahwa perasaan dia itu menembus batin, mencintai kamu, saking sayangnya itu dia rela merubah kebiasaan dia yang mungkin kurang bagus, akan berusaha ya, bukan merubah, akan berusaha untuk memperbaiki gitu ya. Oke ya. Dan di sini pastinya
menjalin hubungan itu tidak boleh terlalu bucin, tidak boleh terlalu lebay, yang wajar-wajar saja, apalagi kalau usia kalian juga tidak lagi muda. Jangan seperti capung yang kalau sudah terbang dari sarang nggak tahu kapan pulang, ibaratnya gitu. Jadi masalahnya tuh nggak selesai, dia hanya berputar-putar saja, hanya berputar-putar, itulah capung ya. Kamu nggak ingin seperti capung kan? Nah, kenapa? Karena hati bukanlah capung ya kan. Jadi kamu harus selalu positif thinking aja ya, positif thinking aja. Ibaratnya kalau baterai atau kalau HP udah mulai redup, kamu cas supaya kembali menjadi lebih baik. Kalau lampu ya lampu aja udah mulai redup, kamu cas agar menjadi lebih terang. Ibaratnya hubungan tuh seperti itu gitu. Jangan malah kamu menambah masalah, jangan kamu malah hal-hal kecil kamu jadikan masalah ya, seperti itu. Oke, paham ya? Dia sangat mencintaimu ya, perasaannya dia ke kamu tuh sampai menembus batin, cinta sekali. Dan cintanya itu bukan karena disandarkan pada kamu saja, tapi karena Allah. Itu sangat indah sekali. Kenapa? Karena Gondes melihat di sini adalah cinta ketulusan, cinta karena Allah, bukan cinta abal-abal. Itu kemarin enggak ya, Des? Kemarin ya sama, kemarin itu hatinya ya sama gitu, nggak berubah. Cuman karena keseringan berantem, keseringan salah paham, dia jadi sedih. Dan mungkin ada yang terus mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing dulu, jeda dulu, karena sudah ngerasa nggak mampu gitu loh, lelah ya, merasa lelah. Kita akan lihat penegasannya. Tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan keinginan. Terkadang komunikasi itu membuat hubungan rentan karena nggak hati-hati. Kemudian dia mengambil sikap untuk mengisolasi diri, untuk menyendiri, untuk semedi ya, berdoa, maksudnya seperti itu. Bahasanya tuh bahasa zaman dulu kan belum ada kata-kata berdoa. Semedi, menekung ing Gusti, mencari ke pencerahan dari Gusti, seperti itu ya kan ya. Dengan sabar dia akan menunggu ya, yang akhirnya pecahnya di tebaran kartu ini, bahwa dia ingin melakukan sebuah perubahan. Walaupun kamu suka marah, walaupun dia akan siap menunggumu. Ya, kamu ya nggak bisa bikin dia move on, nggak bisa move on dari kamu dia. Dan kamu selalu membuat dia galau. Karena apa? Perasaan sayang yang sangat dalam itu membuat orang itu, walaupun kalian berantem, walaupun kalian bertengkar hebat, tetap akan terkenang dan tidak akan bisa move on. Karena apa? Cinta karena Allah itu tulus. Jadi justru pertengkaran atau itu pertengkaran yang hebat itu suatu saat nanti malah menjadi bahan pertimbangan dia. Kemudian dia lebih fokus. Kalau cinta nggak bakal meninggalkan, dia akan berpikir untuk memperbaiki hubungan ya, dan dia akan tetap bertahan untuk kamu, karena perasaan cintanya ke kamu yang begitu tulus, menembus batin tentang perasaan dia padamu. Inilah perasaan dia padamu ya. Oke, di sini ada energi Taurus, ada energi Virgo ya, ada Aquarius,
Taurus juga, ada Virgo ya, juga ada Capricorn. Capricorn di sini juga ada energi Gemini, ada juga energi Aries, ini tipis-tipis sekali, ada energi Cancer, juga ada energi Libra. 4 elemen tercorak dan tertumpah di tebaran kartu ini. Semoga bisa melengkapi dan melalui video ini mudah-mudahan yang kemarin itu selalu menjunjung tinggi egonya turunkan ya, bahwa hubungan itu tidak untuk saling berkompetisi tetapi untuk saling mencapai sebuah kesepakatan untuk mencapai sebuah tujuan ya. Jadi jangan hal sekecil apapun terus kamu jadikan masalah karena kamu merasa tidak diperhatikan. Ini adalah sebuah hubungan orang dewasa, bukan hubungan anak yang 13 tahun sampai 18 tahun, bukan, tapi hubungan orang dewasa yang sudah menggunakan hati, yang sudah menggunakan perasaannya dan melibatkan Tuhan, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes Mendes tarot tentang hati dan jiwa. Oke, mau ditebar pesan ya. Ada yang ingin ditebar pesan. Oke, ada yang bisikin pesannya belum. Kita akan lihat pesan untuk yang menonton video ini, yang menemukan video ini. Kita akan ambil, kirimkan energi kamu untuk aku agar aku mengambil pesan untuk kalian yang menonton video ini. 4. Kita lihat aja ya, kita ngambilnya acak tapi menggunakan energi kalian yang kalian kirimkan ke aku. Oke, kita akan baca satu persatu pesannya. Oke, satu, ambil yang mana? 1, 2, 3. Allah menyertaimu. Oke, amin, amin. Jangan mempermainkan hubungan. Nah, pastinya seperti itu, hal kecil jadi masalah. Yang bisa, yang ada, masalah kecil segera diselesaikan. Kalau ada masalah besar, segera dikecilkan kemudian diselesaikan. Kalau masalah kecil-kecil sudah diselesaikan, mungkin tidak akan sempat membesar ya. Seperti itu. Percaya aja sama pasangan kita. Kalau seseorang memang volumenya murah, walaupun kita genggam kenceng, dia akan banyak cara untuk bisa selingkuh dari belakang kita. Tetapi kalau orang yang volumenya mahal, walaupun kita lepaskan sebebas-bebasnya, dia tetap akan menjaga sebuah kepercayaan, begitu ya. Oke. Dia ingin kamu selalu di sampingnya. Amin, amin. Makanya dia nggak mau putus, mau balikan. Pesan terakhir, apa yang kamu harapkan dari dia? Ini pertanyaan kamu yang harus menjawabnya. Apa yang kamu harapkan dari dia ya, oke? Semua sudah boleh sampaikan pesannya. Semoga ini bisa bermanfaat video ini ya. Jangan lupa like-nya, komennya, komentarnya ya, walaupun agak lama pasti akan Gondes respon ya. Oke ya sahabat aku. Tetap optimis, berjalan di dalam kebenaran, jangan selalu mengikuti ego, karena ego itu sangat keras ya. Terkadang kita tujuannya baik tapi itu dia tidak bisa menerima apa yang kamu mau, itu namanya ego. Terus kamu memaksakan, itu namanya egois. Nah, lebih parah lagi, dari ego berkembang menjadi egois. Jangan sampai. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap menjadi orang baik ya. Jangan lelah untuk berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan yang pasti cintailah dia karena Allah, seperti dia mencintai kamu karena Allah. Dan jangan pernah mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, semuanya akan fatal nanti ya. Dan yang pasti jodoh itu ada di tangan Allah ya. Kalau Allah berkehendak dia jodohmu,
atau dipersatukan dengan dia atau harus bersatu dengan dia, apapun caranya akan bisa bersatu, sekalipun kalian bertengkar akan bersatu ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, sekalipun kalian saling cinta, kamu udah berkorban banyak, tidak akan bersatu dan tidak akan terjadi untuk bersatu. Semuanya kepada Sang Pemilik alam semesta. Maka libatkanlah Tuhanmu dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidupmu, apapun itu ya. Tetap menjadi orang baik, tetap optimis ya. Segala sesuatu kamu berusaha, berupaya memelihara, kemudian selebihnya serahkan pada Sang Pemilik alam semesta, karena hanya kuasa Allah yang membolak-balikan hati manusia. Hari ini sayang, besok nggak sayang, hari ini benci, besok cinta. Allahu a'lam, itu rahasia Allah. Oke sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, semoga bermanfaat. Ada kesalahan Rakmi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Pencipta alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.